Oke, gini, langsung aja saya tes ya. Untuk ngecek ini ya, saya tes coba. Anda Anda sampaikan, Anda tebak gitu ya. Ini termasuk simple, compound atau kompleks, oke? Yang mau jawab sebutkan nama dulu supaya nggak rebutan ya. Coba, misalnya saya jawabnya gini. The workers went on strike misalnya gitu. The workers went on strike. Strike itu mogok kerja gitu loh. The workers, ya apa itu? Ya, apa? The workers went on strike misalnya gitu. Ya, itu adalah apa, Mbak? Oh, bukan. The work, ya itu simple karena terdiri dari satu klausa, yaitu apa? Klausanya. Klausanya yang mana? The workers went on strike kan gitu kan? Subjeknya the workers, predikatnya went on strike. Oke, itu simple karena terdiri dari satu klausa. Lagi, the workers went on strike, but factory owners refuse. Saya gitu. Apa coba? Mbak Ike, Mbak Ike, Mbak Ike, Mbak Ike. Apa, Mbak? Ya, ya, apa jawabannya? The workers went on the strike. Bentar, terus diketik supaya Anda lebih itu paham. Tadi yang pertama kan kalimatnya the workers went on strike. Ini kalimat simple, ya kan? Dimana subjeknya the workers, predikatnya adalah went on strike. Lalu kalimat yang kedua yang saya tanyakan tadi yang dijawab Mbak Iko. Ini kalimat apa? Ya, ini compound sentence. Nah, kalau kita lihat di sini compound sentence di sini klausanya mana dan mana? Lalu klausa yang kedua, ya, the owner refuse. Pengusaha menolak, ya menolak apa ya? Menolak permohonan request ya. Gitu ya. Menolak permohonan refuse request from the workers. Oke. Lagi kalimat berikutnya. Supaya ada berjenjang saya kasih oke. Nah, kalau ini coba. The workers went on strike, but the owner refused the request from the workers when they asked for increasing the salary. Kalau ini termasuk kalimat apa? Kalimat kompleks. Betul sekali. Kalimat kompleks. Nah, saya mau tanyakan.
Ya, ada tiga klausa. Yang klausa yang pertama apa? Ya, the workers went on strike. Oh ya, went on strike itu satu kata ya, satu frasa. Jadi nggak boleh Anda pisah-pisahin went sendiri, on sendiri, strike sendiri nggak boleh. Itu satu frasa. Went on strike itu satu frasa. Artinya artinya mogok kerja ya, artinya mogok kerja. Jadi nggak bisa Anda pisah-pisahin sendiri-sendiri loh ya. When sendiri, on sendiri, strike sendiri nggak bisa. Tapi when on strike itu jadi satu. Jadi the workers-nya subjek, when on strike-nya itu predikat. Oke, lalu klausa yang kedua adalah ya the owner ya refused. Ya, titik ya itu kalau kita bicara klausa itu jangan lengkap-lengkap. Kalau lengkap-lengkap itu kalimat gitu ya. Makanya pokoknya ada subjek dan predikatnya itu sudah cukup. Jadi di sini predikat subjeknya the owner, lalu predikatnya adalah refuse. Nah, oke, satu lagi berarti kan klausa yang ketiga ya, they asked ya kan they asked mereka meminta pakai for boleh. They asked for. Nah, di sini ada when ya. Di sini ada but. Oke. Jadi untuk klausa yang kedua itu conjunction-nya yang dipakai adalah but, tetapi. Ya kan? Lalu klausa yang ketiga yang dipakai adalah lalu klausa yang ketiga conjunction yang dipakai adalah konjungsi yang dipakai adalah ya, when. Jadi when itu kita juga bisa pakai sebagai kata hubung. Nah, sifatnya adalah uh, bertingkat atau subkoordinatif atau subkoordinate ya, subcoordinate conjunction. Subordinate atau subcoordinate? Subordinate. Ya, subordinate ya, bukan subcoordinate. Subordinate. Nah, kalau yang atas, yang but itu adalah coordinate. Coordinate. Atau setara, coordinate conjunction. Nah, kalau yang pertama itu oke, saya mau tanya lagi. Yang mana yang ini kan ada tiga klausa ini ya kan? The worker went on strike, lalu the owner refused, lalu they ask for. Ya, saya mau tanya lagi. Mana yang independent clause, mana yang dependent clause? Oke, nomor satu ini independent clause. Terus yang nomor dua, ah, yang kedua juga independen, benar. Yang kedua juga independen. Ya, independent clause. Terus yang ketiga termasuk dependent. Atau nama lainnya anak kalimat. Anak kalimat dari yang mana? Itu anak kalimat dari yang mana? Dari yang iya, dari yang klausa yang kedua. Tidak, dari the owners, bukan dari the owners. Ya, jadi they ask for itu anak kalimat dari the owner refused. Bukan ikut yang kalimat terakhir itu bukan ya. Induk kalimat kok anak induk. Jadi kalau kita lihat di sini
Ya, betul, betul. Ya, betul. Anak kalimat dari klausa kedua. Nah, tadi kan mengulang sedikit ya. Tadi sudah saya sampaikan konjungsi itu kan ada dua macam, ada yang coordinate, ada yang subordinate. Nah, yang coordinate itu contohnya apa? Tadi ada but, ada and, ada for gitu ya. Cuman for saya kayaknya agak ragu ini termasuk yang subordinate. Ada yet gitu kan, ada or. Nah, kita lihat di sini. Ini kan pakainya kan but, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya eh, ini termasuk independent clause ya, induk kalimat karena menggunakan konjungsi but. Nah, terus subordinate conjunction itu salah satunya pakai when, ketika itu kan, ketika. Nah, itu termasuk subordinate conjunction. Nah, makanya klausa berikutnya kita sebut klausa anak atau dependent clause. Lagi latihan lagi. Misalnya ada kalimat gini. Nah, misalnya kayak ada kalimat seperti gini. When I was young, I always went to traditional market. Pertanyaannya adalah ini kalimat apa dulu? Simple atau kompleks? Bukan. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya ini simple, compound atau kompleks gitu loh. Simple, compound atau kompleks. Kalimatnya adalah when I was young, I always went to traditional market. Ayo saya mau tanya, yang jawab simple siapa? Ada yang jawab simple nggak? Nggak ada. Yang jawab kompleks berapa orang? Yang jawab simple, yang jawab compound? Oke, sekarang saya tanya dulu yang jawabnya compound, alasannya apa? Ini jawabannya yang betul adalah complex sentence. Ini complex sentence. Nah, alasannya apa? Yang penting tahu alasannya, Anda jangan nggak tahu alasannya buat apa. Ya, betul. Karena terdiri dari satu kalimat induk, satu kalimat, ada satu induk kalimat dan satu anak kalimat. Ya, independen dan dependen. Ya, betul. Betul, betul. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, yang independen yang mana? Yang independen adalah ya, I always win. Ya, I always win. Terus yang dependent atau anak kalimatnya, W-nya sebetulnya nggak usah diikutin karena kan itu conjunction. Kan? I was young. Nah, itu adalah uh, kalimat kompleks. Oh, saya ralat sedikit ya. Yang contoh sebelumnya itu bukan kompleks sentence tok, tapi compound kompleks.
Jadi itu ada komponen kompleks itu artinya apa? Ada kalimat macam, ada klausa setaranya, ada kali yang bertingkatnya juga ada. Jadi gabungan gitu loh. Jadi koreksi sedikit, ini tadi yang the workers went on strike gitu ya, yang panjang tadi itu compound complex sentence karena ada gabungan dari independent, independent dan dependent. Oke, nah kalau yang contoh terakhir itu complex sentence, gabungan dari independent dan dependent. Satu lagi ya, satu lagi. When we apa ya? When we uh, oh gini aja, pakai past tense. Oh gini aja, when we udah. Nah, misalnya gitu ya. Ada kalimat seperti ini. I teach English and Mr. and Miss Mirna teaches mathematics when we join a seminar. I teach English. I teach English and Miss Mirna teaches mathematics when we join a seminar. Mathematics, matematika. Teaches, mengajar. Anda keingat pasti kopi Mirna ya. Soalnya tadi sore saya habis lihat apa YouTube-nya itu loh, kasus kopi Mirna itu. Jadi kemarin waktu saya jalan-jalan ke mana? Waktu kemarin saya ke Hong Kong gitu ya. Itu saya lihat orang itu persis banget kayak Mirna. Saya mikir gini, itu papahnya Mirna itu pasti kalau lihat orang ini pasti kaget gitu ya, karena mukanya mirip sekali dengan Mirna. Apa, kayak Mirna gitu ya. Ya, kayak Mirna itu kalau Anda pikir gini ya, dia tuh kan ya cantik gitu kan. Cantik, pinter, kaya itu kan. Tapi matinya kayak gitu ya. Aduh. Jadi gini, kadang sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang baik sekali itu juga nggak selalu baik gitu loh. Ya kan, orang kan mikir, wah kalau aku cantik, aku kaya, aku pinter gitu ya, aku bahagia, aku pasti baik gitu ya. Ternyata enggak juga ya, berakhir tragis kan. Jadi sesuatu yang orang bilang baik itu belum tentu baik. Sesuatu yang baik belum tentu baik. Demikian juga sama, sesuatu yang jelek belum tentu jelek juga. Ya, jadi everything itu relatif ya, relatif. Jadi tergantung kitanya aja gitu kan, yang mau menyesuaikan. Karena yang baik tidak selalu baik, yang jelek pun tidak selalu jelek. Relatif. Oke, saya ulangi lagi, kalimatnya adalah ya betul. Dan endingnya seperti apa? I teach English and Miss Mirna teaches mathematics when we join a seminar. Di papan chatting itu termasuk apa? Ya, termasuk compound kompleks. Karena ada independen, ada dependen gitu kan. Nah, sekarang saya pertanyaan berikutnya gini, yang independen yang mana? Oke, lalu ya, teaches mathematics. Miss Mirna teaches gitu ya. Lalu yang dependen yang
be join ya itu independennya dependennya sorry dependennya anak kalimatnya. Lalu anak kalimatnya itu induknya yang mana berarti? Induknya berarti dua kan? Dan mismirnatitsnya kan? Uh, karena kan itu menjelaskan karena we di situ kan when we gitu ya. Artinya we itu kan I dan Miss Mirna. Makanya when we join-nya itu adalah anak kalimat dari I teach and Miss Mirna teaches. Oke, sampai di sini. Iya, betul. Nah, sekarang gini, siapa mau coba kasih soal buat teman-teman di sini? Jadi, Anda buat satu kalimat, nanti Anda tanyakan ke teman-teman gitu ya. Ini apa, termasuk apa gitu. Siapa? Siapa mau coba buat satu kalimat, lalu Anda tanyakan ke teman-teman. Ini kalimat yang saya buat ini termasuk kalimat apa? Ya, lalu klausanya apa? Oke, silakan, baik. They are coming by car. So they should be here soon. Oke. Ya, temennya yang lain mau jawab? Kalimat ini termasuk kalimat apa? Kompleks, simple, atau compound? Compound. Bener nggak, Mbak Ike? Oke. Kalau compound berarti kan independennya dua, ya kan? Independent clause-nya dua. Mana dan mana? Yang mana dan mana tadi, Mbak? Siapa yang jawab tadi? Oh, Mbak Anggun. Nah, oke, Mbak Anggun. Jadi kan kalau kalimat eh, compound itu kan berarti independent clause-nya ada dua. Mana dan mana? Oh ya, oke. Kok nggak bisa lihat soalnya? Emang di layar nggak nampak ya? Nggak muncul. Oh, oke, itu saya sudah catat di. Ya, oke, silahkan. Klausanya yang mana? Mm-mm. Itu klausa. Ya, they should be here. Ya, they should be here. Ya, itu satu klausa. Subjeknya they, ya kan? Predikatnya should be here. Oke, sekarang lagi siapa mau kasih contoh? Mungkin Mbak Dewi mungkin mau kasih contoh satu kalimat. Nanti temennya yang lain mau jawab. Atau Mbak Mbak Sri Miarse. Mbak Jela juga boleh mau kasih contoh kalimat. Nanti teman-teman yang lain coba menebak itu kalimatnya termasuk kalimat apa? Simple, compound, atau kompleks, atau compound complex sentence. Ayo, siapa yang mau kasih contoh lagi?
Oke, Mbak Yuli. Silakan Mbak Yuli. Sorry, diulangi Mbak. Saya coba ketik, coba diulangi lagi. Oh iya ya, sebentar. Ike is a diligent student. Angela is a beautiful student. Terus gini. Oh itu enggak, itu kalau itu dua kalimat dong, ya kan? Ya kan? They are my best friend-nya kan itu kalimat lain berarti. Kan titik. Ike is diligent student. Angela is enggak. Ya coba conjunction-nya apa coba kalau seperti itu? Ike is a diligent student and Zara is a beautiful student and they are my best friend gitu. Kok N-nya banyak sekali? Oh iya, itu nggak bisa Anda jadikan. Itu Anda paksain nggak bisa. Nah, aneh lah kalau so itu kan jadi. Ya, masa gini, Ike adalah eh, murid yang pintar, Zara adalah murid yang cantik. Jadi mereka adalah teman saya kan aneh kan? Loh, tetapi mereka adalah kalau batu kan berarti memperdebatkan gitu kan. Nggak bisa. Ini harus jadi dua kalimat gitu. Oh, boleh. Boleh. Oh ya ya ya. Oke. Okay. Ika is a diligent student, but Sheila is a lazy student. Nah, oke. Okay. Pertanyaan berikutnya ini kalimat apa? Simple, uh, kompleks atau compound? Siapa yang bisa jawab? Compound. Oke, okay. Kalau compound berarti artinya terdiri dari dua klausa induk atau independent clause, ya kan? Atau main clause. Yaitu apa dan apa? Mhm. Nah, betul. Lagi, siapa mau kasih contoh? Kalau ini nggak ada anak kalimat. Ini semua induk kalimat. Jadi kalau misalnya ini kita mau jadikan kalimat sederhana gimana? Mm-mm. Mm-mm. Ya, art students itu kalimat sederhananya. Kalimat sederhana tapi subjeknya ada dua kan gitu. Yuk lagi, siapa mau bikin contoh? Ya, silakan. Ya, Mbak Linda dulu boleh. Setelah Mbak Linda, Mbak Dewi. Ya, Mbak Linda.